Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar matematika mengenai nilai tempat. Nah, apa itu nilai tempat dari suatu bilangan? Jadi nilai tempat adalah nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Setiap menentukan nilai bilangan, kita selalu mulai dari sebelah kanan. Nah, misalnya, jadi angka paling kanan adalah satuan, dilanjut dengan puluhan, dilanjut dengan ratusan, dan dilanjut dengan ribuan. Kita punya bilangan 23. Karena 3 ada di sebelah kanan, kita sebut 3 adalah satuan. Lalu karena 2 ada di sebelah satuan, yaitu di sebelah 3, maka kita sebut 2 adalah puluhan. Nah, contoh selanjutnya misalkan kita punya bilangan 285. Karena 5 ada di paling kanan, kita sebut 5 adalah satuan. Lalu kita sebut 8 adalah puluhan karena 8 ada di sebelah 5, dan selanjutnya 2 adalah ratusan. Contoh selanjutnya yaitu bilangan 1111. 1 paling kanan disebut satuan, lalu selanjutnya 1 berikutnya disebut puluhan, 1 selanjutnya disebut ratusan, dan 1 yang paling depan disebut ribuan. Contoh, misalkan kita punya 2 ikat anggur. Nah, tiap ikat berisi 10 anggur. Kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 ikat anggur yang berisi masing-masing 10 anggur. Nah, kita punyai ada 4 buah anggur sisa yang tidak diikat. Nah, ada berapa total seluruh anggur ini? Kita hitung, kita jumlahkan. Nah, untuk 2 ikat di sebelah kiri, kita punya 2, karena masing-masing ada 10, maka kita sebut 20-an, ditambah ada 4 anggur yang adalah satuan. Sehingga totalnya adalah 20 tambah 4, yaitu sama dengan 24. Contoh berikutnya kita punya ada 4 tusuk donat. Nah, karena ada 3 tusuk donat dengan jumlah donat yang sama, dengan tinggi yang sama, kita hitung terlebih dahulu jumlahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ada 10 di masing-masing tusukan, maka termasuk puluhan, sehingga ada 3 tusuk dengan masing-masing 10 donat, maka kita sebut 30-an. Lalu di paling kanan kita punya 4 donat dalam 1 tusukan, sehingga kita sebut 4 satuan. Jadi 34 adalah 30-an ditambah 4 satuan, atau kita sebut 30-an adalah 30 dan 4 satuan adalah 4. Contoh selanjutnya, kita punya ada kelompok-kelompok kunci. Kita hitung terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok kunci. Pada kelompok pertama, kita hitung terlebih dahulu kuncinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kunci, maka kita disebut kelompok ini adalah puluhan. Lalu untuk kelompok kedua, karena jumlahnya sama dengan kelompok pertama, maka kita sebut puluhan juga. Untuk kelompok ketiga juga sama, kita sebut puluhan. Dan kelompok keempat juga sama, kita sebut puluhan. Untuk kelompok terakhir, kita hitung dulu jumlahnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena 8 tidak mencapai 10, maka 8 adalah satuan. Sehingga kelompok ini kita sebut satuan, hingga
kita hitung ada 1, 2, 3, 4 puluhan dan 8 satuan, sehingga angka 48 adalah 4 puluhan dan 8 satuan, atau 48 adalah 40 ditambah 8. Selanjutnya kita punya angka 1, 5, dan 3. Di sini 1 menempati ratusan, 5 menempati puluhan, dan 3 menempati satuan. Sehingga angka 1 menempati ratusan nilainya adalah 1 dikali 100 sama dengan 100. Angka 5 menempati puluhan sehingga nilainya 5 dikali 10 sama dengan 50. Dan angka 3 menempati satuan sehingga nilainya 3 dikali 1 sama dengan 3. Kita tambahkan semuanya, kita peroleh 153 sama dengan bilangan di atas. Contoh selanjutnya, kita punya bilangan 209 sama dengan 200 ditambah 0 ditambah 9. Di sini 2 menempati angka ratusan, 0 menempati angka puluhan, dan 9 menempati angka satuan. Nah, seperti contoh di atas, 143 sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 3, kita punya 1 menempati ratusan, 4 puluhan, dan 3 satuan. Demikian juga untuk kedua contoh berikut bisa dikerjakan seperti cara sebelumnya. Selanjutnya kita punya tabel teka-teki berikut. Nah, misalkan kita punya angka 15. Nah, angka 5 karena ada di sebelah kanan, maka menempati satuan dan nilainya adalah 5. Nah, untuk contoh selanjutnya kita bisa kerjakan seperti contoh di atas. Misalkan 256, angka 2 karena ada paling depan, karena 6 adalah satuan, 50-an, maka 2 adalah ratusan. Sehingga nilainya adalah 200. Begitupun dengan contoh berikutnya. Nah, sebagai latihan di rumah, kita bisa hitung uang saku masing-masing. Nah, nanti dinyatakan bilangan tersebut ke dalam nilai tempatnya untuk masing-masing angka. Oke, sekian untuk materi belajar matematika hari ini. Terima kasih.